Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup, dan kemudahan dalam segala urusan Anda. Sekarang ini saya akan menyajikan sebagian dari isi buku yang bertema mengenali watak dan karakter diri. Oke, langsung saja. Tidak sedikit orang yang tak mampu mengenali watak atau karakter dirinya sendiri, sehingga banyak orang yang merasa tak mengenal dirinya sendiri. Akibatnya, mereka pun tak mampu mengarahkan ataupun menentukan tujuan hidupnya. Banyak yang merasa bingung menentukan masa depannya sendiri. Mengenali diri sendiri akan sangat membantu dalam meniti ataupun menentukan kehidupan, khususnya karir di masa depan. Sebab dengan mengenali diri berarti seseorang telah mengenali karakter, watak, potensi, ataupun kemampuan yang ia miliki. Sehingga jika seseorang telah mengenali diri sendiri, maka paling tidak orang tersebut tidak akan kebingungan dalam menjalani kehidupannya. Orang tersebut sudah memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam menapaki kehidupannya. Berbicara mengenai watak dan karakter, apakah kedua hal ini merupakan sesuatu ketetapan yang tidak dapat diubah, atau justru kita sendirilah yang membentuknya? Baiklah, mari kita mulai pembicaraan ini dari keadaan kita saat ini. Apakah saat ini Anda merasa bahagia dengan apa yang telah Anda raih, atau justru malah sebaliknya? Apapun yang kita rasakan dan alami sekarang ini merupakan buah dari apa yang telah kita perbuat di hari sebelumnya. Apapun yang kita hasilkan sekarang ini merupakan panen dari benih yang kita taburkan di masa yang lalu. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap orang menginginkan kehidupannya lebih baik dari hari sebelumnya. Mungkin juga termasuk Anda. Tapi benarkah Anda ingin mencapai hari esok yang lebih baik dan gemilang di masa mendatang? Ya. Jika kita menginginkan kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya, mulai sekarang kita pun harus menanam kebaikan. Sebab apapun yang kita lakukan sekarang, suatu saat kita pun akan menuainya. Kita hanya bisa mengambil buah dari kehidupan ini berdasarkan apa yang kita perbuat di dalamnya. Namun jangan lupa, lingkungan kita juga akan menjadi cermin yang memantulkan citra diri kita sendiri. Apabila kita riang dan cerah, maka lingkungan Anda pun menjadi riang dan cerah pula. Pun sebaliknya, ketika kita murung dan muram, suka marah-marah, menghina dan meremehkan, maka kita pun akan mendapati lingkungan itu bersikap sama terhadap diri kita. Baik dan buruknya kehidupan kita sekali lagi akan ditentukan oleh sikap dan perilaku kita sendiri. Kitalah yang harus mewarnai kehidupan kita sendiri. Kitalah yang akan menjadi pemain yang memiliki peranan penting dalam kehidupan ini. Dunia adalah sumur gema yang memantulkan suara kita sendiri. Di dunia ini kita tidak akan menemukan sesuatu yang tidak terdapat pada diri kita sebelumnya. Jika kita jalan-jalan ke pegunungan, tentu kita akan melihat bunga yang tumbuh pada ketinggian tebing dan di antara bebatuan. Jika tanaman itu sedikit ke kiri atau ke kanan 1 inci saja, tentu ia akan binasa. Namun ia tetap terus hidup dan berkembang subur, seolah-olah ditanam di tanah yang terata dan subur, dan tidak sadar akan bahaya yang mengancamnya. Ia tidak khawatir terdapat apapun yang dihadapinya, dan ia pun tidak was-was sedikit pun terhadap kehidupan yang dijalaninya. Dengan ilustrasi tentang bunga tersebut, pada dasarnya, saya ingin mengatakan bahwa jika kita tidak khawatir dan cemas dalam kehidupan ini, niscaya kita pun akan tumbuh dan berkembang seperti bunga itu. Seterjal apapun, seberat apapun kehidupan yang kita jalani, maka kita pun akan hidup dengan penuh percaya diri. Hidup bebas tanpa rasa cemas dan was-was dalam hati. Seorang filosof Inggris, John Stuart Mill, mengatakan meskipun karakter dan watak kita ditentukan oleh keadaan lingkungan, namun hasrat kita sendiri pada prinsipnya bisa banyak membantu membentuknya. Adalah suatu keyakinan yang mulia dan luhur bahwa kita berkuasa menentukan karakter kita sendiri dengan mempengaruhi beberapa hal dalam lingkungan kita. Kemauan kita akan mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan kita di kemudian hari. Nah, jika kita mempercayai orang lain, kita tentu akan dipercayai.
Jika kita suka mencurigai orang lain, kita pun akan dicurigai. Cinta kita akan dibalas dengan cinta. Demikian pula dengan kebencian. Setiap orang adalah magnet yang secara otomatis akan menarik orang-orang yang sepaham dan juga paham-paham yang sesuai dengan alam pikirannya, baik atau buruk seperti dia sendiri. Apa yang kita lakukan hari ini, bagaimana sikap kita hari ini akan menentukan corak dan warna kita esok hari. Seperti batang padi tersembunyi dalam benih padi, demikian pula hari esok tersimpul dalam hari ini. Karenanya, kita harus berani memutuskan untuk segera membiasakan diri bersikap positif. Dan ingat, kita sangat berkuasa untuk menentukan dan membentuk kepribadian kita sendiri. Kitalah yang menciptakan karakter dan watak kita sendiri. Ciptakanlah karakter dan watak yang membawa kebahagiaan. Sedangkan untuk bisa mengenali watak dan karakter diri, ada kata kunci yang mudah diingat dan dikerjakan, yaitu rajinlah mengevaluasi diri. Dengan seringnya mengevaluasi diri, tentu kita akan sangat mudah menjawab pertanyaan, siapa saya? Namun, mengevaluasi diri ini tidaklah mudah dilakukan, sebab banyak orang yang merasa dirinya telah sempurna, sehingga mereka enggan mengevaluasi diri, bahkan akan merasa takut jika mengetahui kekurangannya. Setelah kita mengetahui watak dan karakter diri, mungkin kita juga perlu melakukan upaya untuk mendorong kelakuan atau kepribadian kita sendiri ke tingkat yang lebih luhur secara cepat dan tahan lama, sehingga kita pun akan bisa menjadi pribadi yang baik dan berkualitas. Tidak sekedar menjadi pelengkap kehidupan, namun menjadi aktor yang memiliki peranan besar dan tidak hanya mendapat peran figuran atau bahkan hanya sebagai penonton dalam kancah pergulatan kehidupan dunia. Berikut ini ada 10 pertanyaan yang dapat membantu kita untuk meningkatkan kualitas diri. Hendaknya pertanyaan berikut Anda jawab dengan jujur. Janganlah coba-coba menipu diri dalam menjawabnya, sebab ini sebagian ujian bagi ketulusan hati Anda. Yang pertama, apakah yang dapat saya pelajari sebagai tambahan pengetahuan dan itu bermanfaat bagi saya sendiri? Yang kedua, apakah saya cukup banyak membaca? Apakah saya membaca majalah, buku, atau koran yang bermanfaat bagi pekerjaan, pengetahuan, dan tata krama pergaulan hidup saya sendiri? Yang ketiga, apakah saya memiliki bakat bahasa? Dapatkah saya belajar satu bahasa asing sebagai tambahan? Yang keempat, apakah saya memiliki bakat seni? Yang kelima, apakah saya memiliki hobi berolahraga? Cabang olahraga apakah yang saya sukai? Yang keenam, senangkah saya melakukan pekerjaan tangan? Keterampilan apa yang saya miliki? Bagaimana hasilnya? Yang ketujuh, sudahkah saya diterima oleh lingkungan saya? Dalam hal apa kekurangan diri saya? Yang kedelapan, cukup luaskah pergaulan saya? Yang kesembilan, apakah saya memiliki banyak kawan yang sungguh-sungguh saya inginkan? Yang kesepuluh, apa kekurangan saya yang paling menonjol? Dengan demikian, jika kita telah mengenali watak dan karakter kita masing-masing, maka insya Allah untuk memetakan tujuan hidup pun tidak akan mengalami kesulitan. Ibarat seorang joki yang telah mengenal baik kudanya, maka kita pun tidak akan ragu melangkahkan kaki kita. Kita pun akan mudah menentukan arah dan akan selalu siap dalam menghadapi kehidupan mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.